untuk melarang pengumuman jenazah, Allah membalas kepada beliau ini. Membalas bahwasanya beliau ini ketika meninggal pun itu tidak bisa konsisten dengan pendapatnya sendiri. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Food. Yuk mari kita ngobrol di sini, ngopi sing kental ya, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Teman-teman, setelah beberapa dan lain sebagainya bawa parang teman-teman. Allah. Perkara apa? Perkara beliau mengajak orang beribadah atau beragama dengan cara yang gampang. Ya kan? Gampang kan? Beribadah dengan cara yang gampang. Bukan alasan itu umat geram itu. Iya, terlalu kaku sih. Tapi alasan umat geram itu bos. Selalu menyalah-nyalakan, menghakimi amaliyah orang lain yang notabene-nya itu sudah ikhtilaf di antara ulama, masih mereka salahkan juga. Nah, itu yang bikin umat ini geram. Walaupun kita tidak bisa membenarkan tindak main hakim sendiri itu tetap salah bos, tetap salah bos ya. Apalagi zaman dulu, zaman Ustaz Yasin tahun berapa itu yang katanya pernah dikepung, pernah mau diserbu orang, mau dibakar rumahnya, mau apa itu. Apalagi zaman dulu masih kaget, orang masih kaget bos. Terus banyak Wahabi dulu, Salafi dulu, nggak sekalam ini. Rata-rata dulu itu Salafi itu jihadi dan ibadi, itu saja. Nggak ada yang Salafi model gini, yang kalem-kalem nggak ada. Hari masyarakat kaget. Masyarakat kaget dan bertindak, gitu loh, ya kan? Caranya nggak perlu tahlilan karena itu bisa memberatkan dan juga bisa menyusahkan orang yang ditinggal. Ya, karena menyusahkan keluarga mayit. Ini bukan alasan sebenarnya teman-teman ya, tapi hanya alibi dari orang-orang pelit saja. Orang pelit nggak mau sedekah pada mayit, gitu loh. Karena sudah meninggal. Kalau alasannya memberatkan orang lain kemudian tidak boleh seperti itu, maka Nabi Ibrahim juga tidak boleh menjamu tamu sampai menyembelih sapi atau menyembelih unta untuk menghormati tamu, karena memberatkan itu. Apapun alasannya tetap memberatkan. Padahal Nabi Ibrahim tidak berat sama sekali. Bos ya? Iya, setiap ada orang lewat suruh makan, itu tidak berat sama sekali Nabi Ibrahim. Salafi memang merasa memberatkan, ya mereka pelit gitu loh. Karena mereka memberatkan karena mereka pelit bos. Ya bos ya. Tak mau gotong royong, apalagi di masyarakat itu guyup Bang Heri, guyup sekali terkait masalah ketika ada orang yang meninggal. Berbondong-bondong ke rumahnya, membantu mulai perawatan jenazah sampai mengkafan, sampai 7 hari loh banyak yang bantu. Istilahnya kalau di sini rewang kalau di sini rewang. Justru jika jamuan itu tidak dimakan, tuan rumah ini tersinggung. Kenapa tidak memakan jamuan yang kami suguhkan? Nasi di situ ada kerukunan kematian. Itu gotong royong. Ya, ada. Kalau di desa, nggak tahu kalau di daerah Bang Heri, di kota, nafsi-nafsi mungkin bos. Ya, masyarakat tidak menuntut tuan rumah harus jamuan ini, enggak. Ya terserah orang yang mau menjamu, bos ya. Iya. Terserah. Jadi istilah memberatkan tuan rumah ini tergantung orangnya saja. Ya jika pelit kemudian ingin berdalih dengan pendapat-pendapat ulama, ya silahkan masuk Salafi gitu loh, ya kan? Jadi tapi jika orang Salafi yang pindah ke NU, insya Allah orang dermawan gitu loh, karena dia tahu ada tahlilan, ada ini, insya Allah dermawan. Karena itu tadi alasannya simple. Beragama dengan simple. Agama dengan simple itu untuk orang yang awam, bos. Ya, untuk orang non Muslim kita dakwah kepada orang non Muslim, kita promosi yang simple-simple. Tapi kalau iman ini sudah ada di dada ini, di hati, maka beragama dengan simple itu cenderungnya mengurangi syariat nantinya, meremehkan syariat. Karena apa? Ingin yang simple-simple aja. Ya bos ya. Ibadah mahdoh kayaknya. Ya ibadah mahdoh. Pokoknya nggak mau ribet lah. Memang benar. Dalam hadis itu yasiru wala tu'asiru. Permudahlah kalian dalam beragama, jangan mempersulit. Iya, itu loh. Betul. Tapi jika orang sudah beriman, dia pasti akan pingin menambah ibadah itu terus, pingin menambah gitu loh. Jadi istilah simple itu apa Anda itu? Beragama simple.
itu cenderung kalimatnya seperti mengurangi syariat. Hanya diambil yang mudah-mudah saja. Sedangkan yang sulit-sulit nggak mau, gitu loh, nggak mau. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak salah, nggak salah. Asalkan jangan menyalahkan orang yang ingin melakukan hal lebih. Bid'ah yang kita anggap baik di situ. Padahal tidak ada yang namanya bid'ah baik, ya. Ini kesalahan fatal Wahabi di sini ya teman-teman ya. Mereka sendiri pelaku bid'ah sebenarnya, tapi selalu menyerang orang lain untuk berhenti melakukan bid'ah dengan dalih tidak ada bid'ah yang baik itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri, seperti kemarin bos, Imam Syafi'i berpendapat bid'ah itu ada dua. Jika masih ada dasar dari Al-Quran, hadis, maupun para sahabat serta ijma atau dari ulama salafus soleh, itu bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah itu ya. Namanya bid'ah nggak ada, hasanah, semuanya dolalah. Berarti dia secara nggak langsung menghakimi Sayyidina Umar. Dia juga menyalahkan Quran terjemahan, dia juga menyalahkan pembukuan hadis. Pembukuan hadis itu kan dilarang dulu oleh Nabi. Jelas itu, tidak boleh menulis hadis. Susu dan lain sebagainya itu yang bisa mereka lakukan sekehendak jidat. Terbang hai anakku satu-satu, terbang Ustaz Yazid. Dan sekarang tinggal kita, ya sekarang giliran kita untuk mengenai hurufat-hurufat, antara hurufat dan karomah ini kita harus bisa membedakan. Ini hurufat apa karomah? Kalau karomah Anda tuduh sebagai hurufat, teman-teman ya, berarti Wahabi ini juga menuduh Ibnu Taimiyah adalah ahli hurufat. Soalnya punya karomah. Soalnya Ibnu Taimiyah juga punya karomah. Bin Bas saja punya karomah. Bahkan Ibnu Taimiyah percaya pada karomahnya Syekh Abdul Qadir. Hurufat itu jika seseorang dengan mudahnya bercerita tentang keajaiban-keajaiban, sangat mudah sekali, itu memang hurufat. Bos ya, sedikit-dikit punya karomah, sedikit-dikit punya, itu memang hurufat. Tapi jika karomah Anda memukul rata tadi cerita hurufat-hurufat, padahal Anda juga tidak membuktikan hal itu, Anda tidak hidup di zaman mereka. Jika karomah itu memang benar-benar terjadi, berarti Anda memungkiri karomah. Wajah. Ya kalau masalah hurufat, iya di NU juga nggak boleh percaya hurufat itu memang nggak boleh, gitu. Tapi kita harus bisa membedakan mana hurufat, mana karomah. Kita tidak boleh menafikan bahwasanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT itu pasti akan diberikan keistimewaan-keistimewaan. Ya. Itu pastilah. Terus kalian akan jawab, ya sudah, kirim ulama-ulama kalian yang punya karomat itu ke Israel. Gini teman-teman, cerita zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Dulu sering ada cerita-cerita kayak gitu, kenapa sekarang nggak ada? Kan bos ya? Satu, kualitas keimanan manusia itu pasti berkurang. Bos ya? Kualitas keimanan itu. Jadi karomahnya juga pasti berkurang teman-teman. Zaman sekarang menemukan orang terbang itu nggak ada. Orang itu loh bisa terbang selama kita tidak melihat sendiri. Orang zaman sekarang itu bisa terbang selama kita tidak melihat sendiri. Nggak apa-apa, kita nggak percaya. Mengaku khurafat bos ya? Nggak masalah. Kecuali ada bukti. Nggak masalah, tapi emang harus dibatasi bos. Iya. Kalau nggak dibatasi, dikit-dikit orang cerita karomah bos, dikit-dikit cerita karomah untuk mendoktrin orang agar tunduk bos kepada dia, itu berbahaya juga. Saya sih di sini berdiri di tengah ya. Saya percaya karomah, tapi kayak yang khurafat saya juga nggak percaya. Memang nggak boleh percaya khurafat itu, gitu loh. Tapi Ustaz Yazid Jawas ketika takziah mengantarkan beliau ke kuburannya, mereka lepas sandal dan jalan di jalan yang sudah dibuat. Oke. Kita pertama ingin menanggapi membeludaknya jamaah, bos ya. Bahkan yang dari luar kota maupun yang di sekitar situ, bos. Walhasil ini ribuan, kemudian 3 kloter lebih katanya, bos. Sholat jenazahnya itu. Di sini Allah membuktikan kepada kita, teman-teman ya, bahwasanya pendapat Ustadz Yazid Jawas itu mungkin keliru mengenai
ini. Tentang masalah pengumuman kematian, itu kan ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah anin na'i. Rasulullah melarang dari an-na'yu. Na'yu itu mengumumkan kematian. Jadi justru kalau ada kematian itu bukan diumumkan, hanya dikasih tahu beberapa orang yang memang mau mengurus jenazahnya. Orang lain di luar kota, apa urusannya dia? Apa kepentingannya dia? Yang melarang ini siapa? Rasulullah SAW. Bukan ulama, Rasulullah melarang mengumumkan. Pendapat ini mungkin muncul karena banyak fenomena dari ustadz-ustadz atau ulama-ulama aswaja ketika meninggal itu yang datang Ribuan, Mas. bisa ratusan ribu, Ratusan ribu. bisa 100.000 bisa, ya kan? Jadilah Ustadz Zahid Jawas ini berkomentar untuk mengkritiki hal itu. Tidak boleh. Mungkin sebab iri atau tidak suka, kita tidak tahu teman-teman ya. Yang pasti ranahnya video ini ke sana. Kemudian sekarang Allah menjawab, gitu loh. Allah menjawab dengan membalas perkataan Ustadz Zahid Jawas ini yang menukil hadis untuk melarang pengumuman jenazah. Allah membalas kepada beliau ini. Baca, membalas bahwasanya beliau ini ketika meninggal pun itu tidak bisa konsisten dengan pendapatnya sendiri. Itu teman-teman. Harusnya jika jamaahnya taat dengan fatwa Ustadz Abu Yazid Jawas, harusnya Anda harus menuruti permintaan atau keinginan dari si mayit. Dulu waktu hidupnya bagaimana yang diinginkan itu. Sesuai pendapat Wahabi dulu. Mayit semasa hidupnya nggak pernah sholat, ngapain disolati? Buang ke jurang. Dia hidup nggak pernah ke masjid, mati kau bawa ke masjid. Bayangin ya, kalau orang ini nggak sholat, kemudian kau bawa dia ke masjid, ayo ke masjid, malah dia. Kok mati kau bawa ke masjid? Oh, mumpung dia mati, nggak bisa berontak dia. Dalam mazhab Imam Ahmad, nggak perlu disolati, nggak perlu dimandikan, dikafani, bikinkan jurang dia, kuburkan di sana. Seperti itu teman-teman ya. Di sini jamaahnya malah tidak menuruti pendapat yang diyakini oleh Ustadz Zahid Jawas sendiri, teman-teman ya. Di situ Allah telah menunjukkan kepada kita kualitas dari statement-statement mereka dengan realita yang ada itu tidak sama, teman-teman ya. Tidak sama, oke? Ketika takziah mengantarkan beliau ke kuburannya, mereka lepas sandal dan jalan di jalan yang sudah dibuat. Tidak naik-naik ke kuburan, duduk di atas kuburan, tidak ada. Dan kita lihat seperti apa tanggapan. Ada memang hadis yang melarang memakai sandal. Itu tidak haram, teman-teman ya. Tidak haram. Ini ya. Di sini diterangkan memakai sandal itu tidak diperbolehkan di dalam kubur kecuali memang ada hajat. Seperti banyak duri di situ. Atau memang panas, Bos. Atau di sini becek, Bos. Ya, Bos ya. Atau apalah, atau di kuburan itu banyak tai ayam. Itu nggak apa-apa, teman-teman ya, nggak apa-apa. Bahkan di Maktabah Syamilah di sini Imam Ahmad juga berpendapat dengan pendapat yang sama ya. Wa dhaba ta'ifatun min ahli ilmi ila jawazil masyi fil maqbarah bin ni'al minhum An-Nasa'i wa Ibnu Hazm. Kalau ulama yang memperbolehkan boleh, tidak makruh lagi. Kalau yang tadi makruh ya. Kalau ini boleh. Menurut pendapat Imam Nasa'i dan Ibnu Hazm. Dari 4 mazhab gak pernah radikalnya di mana menyebarkan kebencian terhadap organisasi tertentu, gak pernah membuat ajaran yang menyimpang dari 4 mazhab, gak pernah. Kemudian tidak bertentangan dengan 4 mazhab katanya, Bos. Tidak pernah. Kata siapa? Ya, Bos ya. Tadi itu saja mengatakan bid'ah tidak ada yang hasanah, itu sudah menyimpang dari 4 mazhab. Kotor.
tidak pernah keluar kata-kata kasar dari beliau. Oke. Tapi kalau umatnya sama saja ya. Kalau umatnya bos, sama saja bos. Kan banyak bos umatnya di komen-komen di kita bos, curut, dua curut, apalah segala macam lah. Ulamanya tidak pernah bos. Belum pernah saya. Iya, selama ini belum pernah. Ulama mereka itu mengatakan kalimat-kalimat kotor. Tapi kalau tuduhan kotor, itu rata-rata. Tuduhan kotor, menuduh sesat saudaranya dengan menunggangi dalil, menuduh kufur. Itu lebih buruk sebenarnya daripada ucapan-ucapan binatang bos ya. Oke, hanya saja terlihat bagus karena mereka menunggangi dalil. Oke bos, itu saja bos untuk hari ini bos. Oke, mungkin itu saja obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Amin. mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir jernih lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.